Mobil dinas Camat Baito Konawe Selatan yang kerap ditumpangi Guru Supriyani selama menjalani proses hukum diduga ditembak orang tak dikenal usai sidang pembacaan eksepsi. Seluruh penumpang selamat. Peristiwa ini diduga sebagai bentuk teror terhadap Supriyani yang dituduh menganiaya anak polisi. Inilah mobil dinas Camat Baito Sudarsono ditembaki orang tak dikenal sepulang sidang kedua Supriyani di depan SD Negeri 3 Baito, Kecamatan Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Minibus berplat merah bernopol DT1069H ini dikemudikan oleh Kasih Pemerintahan Kecamatan Baito. Sekaligus PJ Kades Ahuang Guluri Herman melanggar saat hendak menuju kantor kecamatan. Tak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini, namun kaca sebelah kiri di kursi tengah retak hingga nyaris berlubang. Meski begitu, kejadian ini dianggap sebagai teror terhadap Supriyani. Mobil ini kerap ditumpangi Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi. Mulai sejak keluar dari lapas perempuan Kendari hingga mengantar ke pengadilan untuk menjalani sidang. Saya sepulang dari sidang, kami lagi makan. Pak Desa Ahuang Guluri pulang di rumahnya. Sekitar 1 jam berselang, beliau balik. Saya lagi duduk di aula, situ di tribun. Kemudian Pak Herman menelpon, katanya mobil ada yang terkena peluru. Tapi saya belum bisa pastikan peluru apa, makanya kami langsung ke sana di TKP. Saya dapat informasi, saya turun ke TKP, saya lihatin semua. Jadi untuk sementara tunggu tim ident dari Polres. Untuk sementara saya. Mobil ini mau dibawa kemana nih? Mau dibawa di Polsek dulu. Sambil menunggu tim ident dari saya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan untuk mengantisipasi keselamatan sejak keluar dari lapas perempuan Kendari, Supriyani difasilitasi untuk tinggal di rumah jabatan Camat Baito. Terkait dengan masalah Ibu Supriyani, ini kan kita melihat memang kondisinya tidak kondusif ya di rumahnya kan, karena banyak telepon, banyak orang yang mau ini ketemu. Akhirnya sejak saat itu kan kami mencari siapa kira-kira yang bisa membantu tuh untuk kami artinya mengamankan Bu Supriyani kan supaya bisa diawasi tuh. Nah, akhirnya kan ini sudah beberapa hari ini kami berterima kasih kepada dalam hal ini pemerintah Kecamatan Baito tuh memfasilitasi Bu Supriyani ada di sini dulu tuh. Ada di sini supaya dia bisa menurut kami terlindungi aman tuh sampai dengan proses sidang ini bisa selesai kan. Nah, hanya kan tadi ini ada insiden sebenarnya, ada insiden. Ini mobil dinas camat yang biasa juga dipakai, tapi tadi itu ditembak. Nah, ini yang kami lagi identifikasi dia tembak. Tapi waktu ditembak ini bukan Pak Camat yang bawa, ada kepala desa yang bawa. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Selatan, tim NTV melaporkan. Jadi anak ini dia belajar tiba-tiba didatangi oleh Guru Supriyani ini dan mengalami pemukulan. Keesokan harinya ibunya tanya karena melihat ada bekas pukulan di pahanya ya. Dia mengaku bahwa dia dipukul oleh Bu Guru Supriyani ini. Itu alasan pemukulan itu apa? Kalau alasan pemukulan itu dia tidak ditanyakan oleh orang tuanya. Ya, apa mungkin tiba-tiba seorang guru langsung memukul anak tanpa ada pemicu atau penyebabnya? Kalau berdasarkan keterangan saksi-saksi anak, pada saat itu kelas dalam situasi yang begitu ribut ya. Jadi Ibu Supriyani tiba-tiba masuk gitu. Jadi itu lalu upaya pendisiplinan ya? Ya, seperti itu. Dan sampai dia mengeluarkan kata-kata disuruh nulis bukan cerita, kemudian lalu dia mukul gitu. Oke, Pak Andri, komentar Anda setelah mendengarkan kronologis dari Pak Laude Muhram seperti apa? Saksinya ini ada 8 ya, ada 8, 3 orang anak, kemudian ada 5 orang, 3 guru dan 2 orang tua siswa. Menurut Guru Supriyani pemukulan itu tidak pernah terjadi. Ya tidak pernah terjadi, maksudnya begini, kalau kita membaca berkas perkara, siapa yang menyatakan ada pemukulan? Cuma 3 orang anak. Ya, 3 orang tidak bisa dijadikan saksi ya? Yalah, ya itu kita belajar di KUHAP ya, di teori manapun bahwa keterangan anak itu kan nggak bisa kita kategorikan sebagai keterangan
Oke. Kekuatan keterangan seorang saksi itu adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah, ya kan? Nah, itu cuma 3 keterangan anak. Nah, sekarang coba kita cocokkan bahwa seorang anak ini mengaku dipukul oleh Supriyani di kelas 1A. Siapa guru kelas 1A? Gurunya adalah Ibu Lilis, sudah diperiksa di BAP berkali-kali. Sudah mengatakan bahwa Ibu Lilis itu mulai dari jam 8 sampai jam 10 itu ada di dalam ruang kelas. Tidak ada namanya datang pemukulan. Jam 10 yang dikatakan ada kegiatan pemukulan itu Ibu Supriyani, jam 10 itu udah pulang kelas 1. Karena apa? Jadwal pulangnya kelas 1 jam 10. Artinya tidak ada situasi kelas yang ribut, yang ramai, kemudian ada. guru Terus berusaha dia bilang, mendisiplinkan. Nggak ada perintah seperti misalnya datang memerintahkan untuk menulis apa semua. Nggak ada dalam BAP. Kanit yang minta duit tadi ini, Pak Laude Muhram. Ya, untuk persoalan itu tidak pernah ada permintaan uang 50 juta ya. Justru yang pertama berinisiatif mengeluarkan uang itu di pertemuan mediasi ya, di upaya perdamaian yang mencoba dilakukan oleh Supriyani yang datang bersama kepala sekolah dan suaminya. Jadi di situ suami dari Supriyani mengeluarkan amplop. Jadi itu pertama ini ya. Kalau kita lihat ini ya. Ya, gimana Pak Dri? Ya. Kalau itu menarik bahwa ini kan kalau misalnya ada bahan tahan seperti itu, pertama kami ada saksi. Kemudian kami ada bukti rekaman. Pak Kanit baru-baru datang menemui kepala desa. Intinya meminta supaya kepala desa memperhalus bahasanya. Di situ jelas terekam. Yang merekam siapa, Pak? Oh, kami. Oke. Oh ya, ada percakapan itu. Pak Kanit datang merasa terganggu karena dia dipojokkan sama netizen, katanya dia datang minta supaya diperhalus bahasanya. Tapi di situ dia mengakui bahwa memang ada permintaan uang 50 juta itu clear. Nanti kami putarkan secara nyaring nanti di persidangan. Oke.